Maka banyak orang begitu dia punya kepastian keselamatan, sombongnya luar biasa. Gampang sekali menghakim orang lain. Kemudian dia merasa diri sudah pasti menjadi penghuni surga, orang lain penghuni neraka. Justru orang yang meyakini kepastian keselamatan itu, dia akan hidup dengan takut dan gentar di dalam Tuhan. Tapi takut dan gentar di dalam Tuhan itu adalah sejahtera. Karena Allah adalah kebenaran, Allah adalah sejahtera. Jadi dia ingin terus melakukan kebenaran. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Kristus, kita telah dipindahkan dari budak dosa menjadi budak kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Maka kita harus senantiasa hidup dalam kebenaran, minta pertolongan Roh Kudus. Kita mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan bukan hanya sekadar baca, bukan hanya baca pengetahuan Alkitab. Pengetahuan Alkitab yang banyak itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita boleh punya pengetahuan yang dalam. Para teolog-teolog besar itu punya pengetahuan yang dalam, tapi tidak ada hubungannya dengan kedalaman kerohanian seseorang. Jadi orang itu rohani bukan karena dia banyak tahu tentang Tuhan, tetapi orang itu rohani benar karena dia mentaati Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, karya Roh Kudus bekerja dalam dia tiap-tiap hari. Dan dia makin kenal Tuhan, makin hidup dalam Tuhan. Jangan kita makin banyak tahu tentang Tuhan, tapi hidup makin sembarangan. Ada yang salah dalam belajar ini. Ada banyak orang mengumpulkan ayat-ayat firman Tuhan, menghafal ayat firman Tuhan. Dia pikir akan ada hubungannya dengan hidupnya. Tidak ada hubungannya. Saya ini belajar Alkitab sudah banyak sekali. Tapi saya tahu bahwa tidak ada hubungannya pengetahuan saya yang banyak itu dengan hidup saya. Kecuali ketika saya mentaati firman Tuhan. Nah itu kata Alkitab. Apakah dengan apakah kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Gitu kan? Berarti kan kalau kita hukum kan berarti kita tahu hukum, tapi kita tidak berada di bawah hukum. Apakah berarti kita akan berbuat dosa, melanggar hukum? Tidak, kita berada di bawah hukum Allah. Tetapi kita harus mentaati hukum Allah. Dan kita bisa mentaati hukum Allah bagaimana caranya? Dengan minta pertolongan Tuhan. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus yang akan diberikan akan menolong kita makin mengenal kebenaran dan makin hidup dalam kebenaran. Jadi itulah yang namanya menjadi budak kebenaran. Menjadi budak kebenaran artinya kita terus-menerus hidup dalam kebenaran Allah. Menjadi budak kebenaran kita terus-menerus belajar. Itu anugerah Allah, bukan semata-mata anugerah kita. Kita berjuang, betul. Tapi kita berjuangnya di dalam Allah, bukan dengan kekuatan sendiri. Berjuang di dalam Allah artinya kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita mohon bahwa kita mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa kita tidak mampu melakukan kebenaran. Tetapi di dalam pertolongan Tuhan kita akan berjuang melakukan kebenaran. Itu namanya berjuang di dalam Allah. Tapi kalau berjuang dengan dirinya sendiri, dia merasa yakin dia bisa dengan kekuatannya. Itu berjuang dengan dirinya sendiri dan dia akan putus asa. Jadi sekali lagi, jemaat yang dikasihi oleh Kristus, Alkitab mengatakan jelas, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Waktu Kristus mati di kayu salib, kita jelas-jelas dikatakan dimerdekakan dari dosa. Kita tidak perlu mengikuti keinginan dosa. Kita tidak perlu lagi menjadi budak dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Karena itu tiap-tiap hari kita memikirkan kebenaran, kita mengusahakan kebenaran. Artinya kita sebenarnya sebagai orang percaya ini kita bebas melakukan kebenaran di dunia kerja, dalam kehidupan keluarga, di mana saja kita menyatakan kebenaran. Kita bebas. Kita tidak boleh lagi menjadi budak kejahatan, budak dosa. Tapi kita mesti berjuang dalam dunia kerja, dalam masyarakat, berjuang menyatakan kebenaran. Karena kita budak kebenaran. Bukan ikut-ikutan masyarakat. Oh, banyak di antara mereka buat jahat, banyak di antara mereka korupsi. Kita ikut-ikut saja. Cari-cari yang jahat susah, yang baik. Ya udahlah, yang jahat pun kita lakukan. Nah, itu sebenarnya kita menjadi budak dosa. Tapi kalau kita menjadi budak kebenaran, biarpun banyak yang melakukan itu, kita tetap berjuang untuk yang benar.
Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan dari budak dosa. Kita menjadi hamba kebenaran. Di negeri ini juga begitu. Kita menjadi orang merdeka, menjadi bangsa yang merdeka. Maka pada waktu kita menjadi bangsa yang merdeka, berjuanglah untuk menjadi hidup benar di negeri ini. Meskipun ada banyak para pemimpin mungkin yang korupsi dan segala macam, tapi itu yang mengingkari janji kemerdekaan. Kita harus berjuang mengisi kemerdekaan di negeri ini. Semua orang percaya di negeri ini harus berjuang mengisi kemerdekaan dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan pembangunan yang mensejahterakan semua orang. Bukan menjadi budak daging, budak dosa, hawa nafsu untuk kepentingan diri, bukan. Tetapi kita harus menjadi budak kebenaran. Sekali lagi, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi setelah yang kasih oleh Kristus, kita tidak boleh terus-menerus berdiam dalam dosa. Bisakah kita dirusak oleh iblis? Saya katakan tadi bisa. Bisakah kita dirusak untuk tidak menjadi menyatakan kemuliaan Allah? Bisa. Bisa kita mengalami kesusahan-kesusahan untuk kita tidak memuliakan Allah? Bisa. Tapi dalam segala sesuatu itu, lawanlah itu. Ya, peristiwa Ayub kan kita sudah tahu bagaimana Ayub mengalami banyak tantangan untuk tidak memuliakan Tuhan. Tetapi Ayub tetap memuliakan Tuhan. Banyak sekali. Demikian juga Paulus. Dikatakan dalam tubuhnya ada duri. Duri itu sebenarnya digunakan kan untuk menganiaya Paulus supaya jangan memuliakan Tuhan. Tetapi di dalam kekuatan Allah, Paulus bisa menjadikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang iblis serang kepada orang percaya, ketika orang percaya itu berada dalam Tuhan, maka orang percaya itu akan memuliakan Tuhan. Lebih lagi memuliakan Tuhan. Mereka yang dianiaya dalam melakukan kebenaran, maka kemuliaan Tuhan akan jauh bersinar. Ya, karena itu ada ujian iman. Jadi iman yang murni itu layak diuji. Jadi kalau kita mengalami banyak ujian yang diizinkan Tuhan, iblis itu melakukan pencobaan-pencobaan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu terjadi, itu sebenarnya kita minta kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan untuk melewatinya. Disitulah kemuliaan Tuhan makin bersinar. Sehingga Yesus yang mati di kayu salib itu sebagai manusia yang paling hina, maka tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Yesus. Karena tidak ada manusia yang menderita untuk kemuliaan Allah itu sendiri selain Yesus. Jadi tidak ada manusia yang pernah lahir di dunia ini, manusia sejati, yang pernah menderita seperti Yesus. Karena itu tidak ada manusia yang bisa lebih mulia daripada Yesus. Itulah sebabnya Alkitab katakan, penderitaan apapun yang kita alami, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus sudah menderita bagi kita, maka kita bisa melewatinya lewat pertolongan Yesus. Dan kemudian dikatakan, Yesus itu memberikan Roh Kudus, memberikan penolong. Berarti jalanilah hidup ini dengan kekuatan Roh Kudus, Roh Allah. Kemudian Roh Kudus itu bekerja melalui firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, mengertilah firman Tuhan. Ya. Tetapi sekali lagi, pada waktu kita mengalami itu, kita tidak akan menjadi arogan, kita tidak akan menjadi sombong, karena itu hanya kemurahan Tuhan. Kalau kita makin sombong, kita menjadi arogan, kita akan mengalami kesulitan sendiri, akan banyak kesalahan. Diizinkan Tuhan. Meskipun banyak karunia itu menimbulkan kita dicobai oleh iblis, dicobai saya katakan. Tapi kalau kita dicobai, sadarlah untuk kembali kepada Tuhan. Minta ampunlah kepada Tuhan. Sekali lagi, untuk teman-teman jemaat semua yang dikasihi Kristus, jangan pernah ditipu oleh iblis. Bahwa kita semua bisa menjadi budak dosa. Kita boleh saja dicobai oleh iblis dan mengalami kegagalan demi kegagalan. Tetapi kita tidak pernah pindah dari budak kebenaran menjadi budak dosa. Tapi kita tetap menjadi budak kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Kenapa? Karena Kristus sudah mati menebus dosa kita. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau kita mengalami kegagalan dalam hidup ini? Tadi saya katakan, bisa saja iblis mencobai kita. Dan dalam percobaan itu yang diizinkan Tuhan, kita tidak bergantung kepada Tuhan. Maka minta ampunlah kepada Tuhan, dan kemudian mintalah pertolongan Roh Kudus. Dan hiduplah terus di dalam Tuhan. Jadi kemenangan kita bukan dengan kekuatan kita,
tetapi dengan sebuah kesadaran dan pengetahuan yang pasti, iman bahwa Yesus sudah mati menebus dosa kita, dan kita hanya bisa melewati hidup ini bersama dengan Tuhan, anugerah Tuhan itu. Jadi kita tidak bisa melewati apapun tanpa anugerah Tuhan. Jangan pernah percaya dengan diri kita sendiri, meskipun kita hebat sebagaimanapun juga. Karena sebenarnya kita hanyalah ciptaan Tuhan yang harus taat kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, taat kepada Tuhan adalah manusia merdeka. Kita bisa merdeka, kita bisa bahagia, kita bisa sukacita di dalam Tuhan, bukan di dalam budak dosa, bukan dalam tipuan-tipuan iblis tersebut. Sekali lagi jemaat yang dikasihi oleh Kristus, marilah kita memilih menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Dan kemudian marilah terus berjuang untuk hidup benar, meskipun iblis, kegelapan, keinginan daging terus mencobai kita. Datanglah kepada Allah dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Minta kuasa Roh Kudus-Nya untuk menolong kita melewati itu. Dan teruslah menerus hidup seperti itu. Disitulah akan muncul kepastian keselamatan yang murni. Bukan memastikan. Pada waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, pengalaman dengan Roh Kudus, yang memberikan kepastian itu bukan kita. Yang memberikan kepastian adalah Allah sendiri, Allah Roh Kudus sendiri. Dan pada waktu kita mendapat kepastian itu, tidak berani kita menjadi sombong. Karena itu anugerah Tuhan semata-mata. Kita tidak mengatakan, oh, saya sudah percaya, saya memiliki keselamatan, Anda masuk neraka. Nggak ada yang begitu orang. Paulus berkata pada hari Tuhannya apa? Dari antara para rasul, akulah yang paling berdosa ini. Jadi orang yang makin mengenal anugerah Allah, mengenal dirinya paling berdosa. Bagaimana dia menjadi sombong? Karena hanya karena anugerah Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dengan kekuatan sendirinya, akan menjadi sombong, menjadi legalis, menghakimi orang lain dengan mudah sekali, padahal dirinya sendiri dia tidak hakimi. Harusnya kita lebih ketat dengan diri kita, baru kepada orang lain. Tapi kenyataannya kita lebih suka. Ya, kita tidak, contohlah kita menghina orang lain, nggak belajar segala macam, tapi kita harus belajar. Terjadi di mana-mana begitu kan. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi, marilah kita memilih menjadi hamba kebenaran dan waspadalah terhadap segala tipu daya iblis. Dan tipu daya iblis itu hanya bisa kita kalahkan dengan meminta anugerah Tuhan. Dan tiap-tiap hari menyediakan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan tiap-tiap hari ingatlah kebenaran, bacalah kebenaran, dan teruslah mengikuti ibadah ini. Karena kebenaran itulah yang menolong kita untuk menjalani atau mentaati Tuhan. Dan mentaati Tuhan sekali lagi bukan karena pengetahuan benar, tapi karena pertolongan Roh Kudus. Saya berharap kebenaran ini menghiburkan kita, menguatkan kita untuk terus melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kepada Dika untuk anugerah Tuhan yang besar, sehingga pagi ini kami diingatkan oleh Tuhan untuk hidup menjadi hamba kebenaran, bukan lagi menjadi budak dosa. Kami tahu Tuhan tipu daya iblis senantiasa ingin menjadikan kami tidak menyatakan kemuliaan Tuhan, tidak menjadi saksi Tuhan. Tapi kami mohon pagi ini bersama-sama seluruh jemaat Tuhan, biar anugerah Tuhan, kuasa kematian Kristus di kayu salib, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa kematian yang menebus dosa kami, kuasa kebangkitan Kristus